Di sudut gelap sebuah pasar tua yang terlupakan oleh waktu, berdirilah sebuah toko antik bernama Masa Lalu. Toko itu milik Joko, seorang pria parubaya dengan rambut yang mulai memutih dan mata yang selalu tampak risau. Di antara berbagai barang usang yang mengisi tokonya, ada beberapa buah cermin besar dengan bingkai kayu dengan gaya ukir zaman dulu. Jual beli barang antik seringkali diselimuti mistik, namun Joko tidak pernah percaya tahayul. Konon, cermin-cermin itu berasal dari istana tua di Eropa dan kerap berbicara kepada pemiliknya. Ia hanya menganggap cerita itu sebagai bumbu untuk memikat pembeli. Suatu malam ketika hujan lebat dan toko sudah hampir tutup, seorang wanita muda bernama Lina datang berkunjung. Dengan rambut basah dan mantel yang meneteskan air, ia masuk ke dalam toko. "Aku mencari benda yang istimewa," katanya dengan suara yang halus seperti bisikan angin di antara dedaunan. Joko lalu tersenyum dan mengajak Lina berkeliling toko. Namun, saat mereka melewati cermin-cermin besar itu, Lina berhenti. "Bolehkah aku melihat lebih dekat?" tanyanya sambil menatap bayangannya dengan rasa penasaran. Joko mengangguk dan memperingatkan tentang cerita kuno yang menyelimuti cermin-cermin itu. "Apa yang kamu inginkan dariku?" Tiba-tiba ada suara bergema, dan bayangan Joko terlihat dalam salah satu cermin besar. Padahal hanya Lina yang berdiri di depan cermin itu. Suara dan bayangan tersebut membuat Lina dan Joko terkejut. Bayangan Joko di cermin besar itu lalu menghilang, lalu Lina melihat bayangannya lagi. Matanya pun terbelalak ketika ia melihat ada darah menetes dari kedua matanya. Senyumannya berganti menjadi keterkejutan. Ia lalu mengusap matanya, namun tidak ada darah di pipinya. Dengan rasa takut dan setengah menolak untuk percaya apa yang baru saja terjadi, ia lalu bertanya, "Mengapa kau bisa bicara?" Bayangan dalam cermin itu lalu berubah lagi. Kali ini bayangan Lina tampak di cermin tanpa darah yang menetes di pipinya. Lalu, suara dari cermin itu melanjutkan, "Aku bisa memberimu apapun yang kamu minta. Tapi ada harga yang harus kamu bayar." Lina terlihat bergumul dengan dirinya sendiri. Rasa takut, terkejut bercampur jadi satu. Namun rasa penasarannya lebih kuat dari ketakutannya. "Aku ingin tahu masa depanku," katanya dengan suara yang penuh keraguan. "Masa depanmu dipenuhi oleh pilihan. Satu pilihan dapat merubah segalanya," jawab cermin itu. "Aku akan mengungkapkannya untukmu jika kamu mau membayarnya dengan dirimu sendiri." Suara dari cermin itu semakin dalam dan misterius. Hening menggantung di udara, hanya terdengar suara hujan yang mengetuk jendela. Joko membisu, tidak yakin harus merasa takut atau takjub akan keajaiban cermin-cermin itu. Lina lalu menutup mata dan bergumam, membuat cermin itu tersenyum sinis. Ia tidak sadar bahwa ada bayangan menyeramkan tampak di cermin itu ketika ia menutup matanya. "Baiklah, aku bersedia," bisik Lina dengan suara yang hampir tidak terdengar. Lalu bayangan menyeramkan itu pun berganti lagi menjadi bayangan dirinya. Sekejap kemudian, suasana toko berubah menjadi lebih dingin, dan gambar pada cermin menunjukkan panorama peristiwa dalam hidup Lina yang akan datang. Ada kebahagiaan, kehilangan, dan akhirnya, kekosongan. Pandangan Lina menjadi kosong dan wajahnya memucat. Tiba-tiba darah menetes dari kedua matanya. "Terima kasih," katanya dengan lirih. Ia tidak sadar darah menetes dari kedua matanya. Ia kemudian berbalik dengan cepat dan menuju keluar toko tanpa menoleh kembali. Sejak malam itu, cermin-cermin itu tidak pernah berbicara lagi. Namun kadang-kadang bayangan menyeramkan itu menampakkan bayangannya di cermin, seperti sedang menunggu untuk berbicara dengan orang baru yang datang ke toko. Joko, yang sering melihat bayangan itu, akhirnya menggantungkan tanda "terjual" pada cermin tersebut. Ia tidak mau ada orang lain yang melihat ke arah cermin itu lagi.